Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Arapi dengan NIM 2201020010. Video ini saya buat untuk tugas dari pemrograman web dengan dosen pengampu yaitu Bapak Razi Rotomi, yaitu membuat video presentasi sesuai dengan rubrik yang telah diberikan, di mana di sini terdapat kriteria dari 1 hingga 13, di mana instruksi pertama yaitu adalah membuat penjelasan tentang yang komprehensif berkenaan dengan pemahaman mahasiswa sesuai dengan kriteria 1, 6, dan juga 13. Kriteria yang pertama yaitu mampu menjelaskan dengan lancar perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pemrograman PHP serta pola menjalankan kode programnya. Nah, untuk perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi menggunakan PHP adalah yang pertama itu ada server web, yang mana server web ini berfungsi untuk menjalankan skripnya. Di sini saya menggunakan server web yaitu Apache karena fleksibilitas dan kompatibilitasnya. Yang kedua itu ada text editor atau IDE, di mana ini digunakan untuk menulis kode program. Ada beberapa pilihan untuk text editor ini, mulai dari Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad++, dan lainnya. Tetapi saya di sini menggunakan Visual Studio Code saja. Yang ketiga ada database, di mana jika aplikasi yang ingin dibangun menggunakan PHP yang membutuhkan penyimpanan data, biasanya perlu menggunakan database seperti MySQL atau MariaDB. Selanjutnya ada paket server lengkap atau all-in-one, di mana tujuannya ini untuk mempermudahkan pengaturan lingkungan, dan saya menggunakan XAMPP di sini, yaitu ada servernya Apache, MySQL, PHP, dan juga Perl, karena sudah langsung tersedia server web Apache dan juga MySQL yang akan saya gunakan nantinya. Selanjutnya untuk perangkat keras yang dibutuhkan, yang pertama tentu memerlukan laptop, komputer atau PC dengan spesifikasi yang sederhana, misalnya prosesor. Untuk prosesor sendiri mungkin untuk spesifikasi minimalnya yaitu dual core atau lebih tinggi. Di sini saya menggunakan prosesor dari Intel yaitu i3 generasi yang ke-11. Yang kedua ada RAM, di mana minimal RAM-nya itu 2 GB, dan di sini saya menggunakan RAM 8 plus 8 GB. Yang ketiga ada storage atau penyimpanan. Di sini saya menggunakan SSD 512 GB. Yang keempat ada sistem operasi atau OS, di mana PHP ini kompatibel dengan 3 OS, mulai dari Windows, Linux, atau Mac OS. Di mana di sini saya menggunakan dari OS Windows. Yang kelima ada jaringan. Jika diperlukan aplikasi membutuhkan koneksi ke internet. Selanjutnya untuk pola menjalankan kode programnya, di sini kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Lalu kita tambahkan file baru, misalnya dengan nama index.php. Untuk pertama-tama kita harus membuat terlebih dahulu untuk gerbang awal dan juga gerbang penutupnya, yaitu dengan cara lebih kurang tanda tanya PHP itu gerbang pembuka, dan gerbang penutupnya itu tanda tanya lebih besar. Sintak awal yang sederhana bisa kita tuliskan dengan echo, lalu petik 2. Kita tuliskan kalimat yang akan ditampilkan, hello world. Terus kita lakukan running. Maka di sini telah muncul kalimat yang telah kita buat di fungsi echo tadi. Selanjutnya, kriteria yang keenam yaitu mampu menjelaskan dengan lancar konfigurasi bagian-bagian utama serta dapat memberikan contoh penggunaan framework yang berhasil menampilkan halaman web. Di sini kami menggunakan framework dari Laravel dengan persyaratan yaitu harus menginstal terlebih dahulu PHP, Composer, web server, dan juga database. Pertama, kita akan menginstal terlebih dahulu
Kita pertama buka terlebih dahulu CMD atau command prompt, lalu kita masuk ke dalam halaman C sampai P, htdocs, dan juga folder yang mau dibuat. Lalu kita harus menginstal terlebih dahulu Composer. Di sini karena saya sudah ada Composer, maka saya tidak perlu lagi untuk menginstal Composer. Selanjutnya kita akan menjalankan sintaks, yaitu Composer create project Laravel nama projectnya apa? Misalnya di sini web. Terus kita enter. Nah, di sini memerlukan waktu hingga selesai melakukan penginstalan. Nah, setelah selesai, kita masuk ke dalam file atau project yang telah kita buat. Tadi namanya adalah web. Lalu kita lakukan copy untuk file env. Lalu kita kunci aplikasi dengan sintaks yaitu PHP artisan key generate. Lalu coba kita jalankan dengan PHP artisan server. Sudah muncul untuk server yang telah berjalan. Untuk membukanya kita harus menggunakan kontrol dan juga klik. Nah, di sini adalah tampilan dari framework Laravel. Lalu untuk bagian-bagian utama dari framework Laravel, di sini ada app, di mana ini untuk berisi logika utama aplikasi. Isinya ada seperti model, nanti juga bisa tambah controller, middleware, provider, HTTP, dan juga lain-lain. Lalu ada Bootstrap. Di sini berisi file untuk inisialisasi framework, termasuk dari file app.php ini. Lalu di sini ada config, di mana config ini berisi file konfigurasi aplikasi seperti database, mail, change, dan juga lain-lainnya. Lalu ada database. Di sini untuk menyimpan file migration, shader, dan konfigurasi terkait database. Lalu di sini ada public, di mana directory root untuk file public seperti gambar, CSS, JavaScript, dan juga file PHP entry point atau index.php. Lalu ada resource, di sini berisi file view, bisa juga
menambah file bahasa, dan juga aset mentah seperti CSS atau JavaScript. Lalu ada routers. Di sini untuk menyimpan file root aplikasi seperti web.php untuk rute web dan juga bisa menambahkan API.php untuk API. Lalu ada storage berisi file logs dan juga change, sesi, atau file-file yang akan diunggah. Lalu ada test, di sini folder untuk menulis pengujian otomatis, baik penguji unit maupun pengujian fitur. Lalu ada vendor, di mana berisi library untuk pihak ketiga yang diinstal melalui Composer. Lalu ada env, ini untuk konfigurasi lingkungan seperti pengaturan database, file, atau API key. Lalu ada artisan di sini untuk file command line interface yang mana ini untuk menjalankan perintah dari Laravel. Terus ada composer.json. Ini file untuk konfigurasi dependensi aplikasi yang diatur dengan Composer. Lalu ada phpunit.xml. Ini untuk konfigurasi pengujian menggunakan PHP unit. Lalu lanjut pada poin yang ke-13, yaitu mampu menjelaskan dengan lancar spesifikasi REST API yang telah dibangun, serta dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari REST API. REST API ini menggunakan berbagai metode HTTP yang mana berfungsi untuk berkomunikasi dengan server, dan ada beberapa metode yang kami gunakan, yaitu ada middleware, ada get, ada patch, delete, post, dan juga put. Di sini. Nah, di sini. Nah, untuk middleware ini memastikan hanya pengguna yang telah masuk yang dapat mengakses endpoint di dalam grup ini. Lalu untuk get, di mana ini untuk mengambil data dari server, lalu parameternya biasanya akan dikirimkan melalui URL. Lalu ada patch, di mana patch ini digunakan untuk memperbarui sebagian data dari sebuah sumber atau resource di server, di mana patch ini juga hanya mengubah bagian tertentu dari sebuah data. Lalu ada delete. Delete ini untuk menghapus sumber daya atau resource dari server, di mana hapus data ini akan dilakukan secara permanen dari server dan biasanya memerlukan parameter unik untuk menentukan data mana yang akan dihapus. Lalu ada post. Post ini digunakan untuk operasi yang dapat mengubah data di server, seperti membuat atau memperbarui data. Lalu data dikirim melalui body HTTP, biasanya dalam format JSON, XML, atau from data. Lalu ada put, di mana fungsi put ini adalah untuk memperbarui atau update data yang sudah ada di server. Lalu data baru yang dikirim akan menggantikan data yang sudah ada secara keseluruhan. Biasanya memerlukan parameter unik lain untuk mengidentifikasi data yang akan diperbarui. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari REST API. Untuk kelebihannya, yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Di mana REST API ini menggunakan protokol HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE yang mana dikenal luas oleh pengembang dan mudah diimplementasikan dengan berbagai bahasa pemrograman. Lanjutnya ada fleksibilitas dan skalabilitas, di mana REST API ini tidak bergantung pada arsitektur server tertentu
sehingga mudah diskalakan. Dan juga mendukung berbagai format seperti JSON, XML, dan plain text. Dan biasanya JSON paling umum digunakan karena ringan. Yang ketiga ada kemampuan cross-platform, yaitu REST API dapat digunakan pada berbagai platform termasuk aplikasi web, mobile, IoT, dan lain-lainnya. Untuk kekurangan REST API, yang pertama itu tidak ideal atau operasi real time, di mana kurang efisien untuk komunikasi dua arah atau real time dibandingkan dengan protokol seperti WebSocket. Yang kedua itu kebutuhan bandwidth lebih besar. REST API ini seringkali mengirimkan data yang lebih besar daripada yang dibutuhkan. Yang terakhir ada kekurangan standar resmi, di mana REST API ini memberikan kebebasan besar kepada pengembang, tetapi ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam desain API jika tidak ada panduan yang jelas. Lanjut, yaitu instruksi yang kedua, buatlah penjelasan berkenaan dengan proyek yang Anda kerjakan bersama kelompok untuk memenuhi kriteria 9, 11, dan juga 12. Untuk kriteria yang 9 yaitu mampu menjelaskan dengan lancar konsep kerja CRUD dan mampu membangun web service yang dapat melakukan pembuatan, pembacaan, perubahan, dan penghapusan data. Nah, di sini telah kami tambahkan untuk fungsi create terlebih dahulu, di mana sintaksnya itu route, get, URL. Get ini untuk mengambil data dari server, lalu parameternya biasanya akan dikirimkan melalui URL. Dengan action, yaitu mengambil dari kelas pegawai controller. Lalu middleware-nya yaitu untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah login atau yang telah masuk yang dapat mengakses endpoint ini. Lalu di sini menambahkan data. Lalu untuk read-nya di sini sintaksnya route get yang tadi untuk mengambil data dari server, lalu ditampilkan dengan parameter URL, tampil data, dimulai dengan primary key ID, data yang diambil, lalu actionnya yaitu mengambil dari kelas pegawai controller lagi, dengan dicek dengan middleware, apakah pengguna benar-benar sudah login, dan diverifikasi, dan akan menampilkan data. Lalu untuk update, di sini menggunakan route post, di mana post ini untuk operasi yang mengubah data di server, di mana parameternya juga menggunakan URL dengan mengambil data primary key yaitu ID. Actionnya di sini melalui kelas pegawai controller, dilakukan pengecekan lagi melalui middleware untuk diverifikasi dan update data. Lalu yang terakhir ada delete. Di sini kembali menggunakan route get dengan mengambil data primary key-nya yaitu ID dengan action kelas daripada pegawai controller dan dicek lagi melalui middleware dan berhasil di delete. Lalu di sini saya akan mencoba untuk melakukan CRUD pada proyek yang telah kami kerjakan. Di sini untuk tampilan awalnya kita lakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini telah tersedia untuk create, insert atau tambah data. Kita lakukan tambah data, masukkan data pegawai, misalnya namanya Ahmad. Penilainya ini jenis kegiatannya di sini mungkin bisa beli kegiatan A, B atau C. Misalnya B. Ini kita
buat masukkan file lalu submit. Nah, proses create atau tambah data berhasil dijalankan. Dan ini sekaligus menampilkan hasil daripada eh, create atau tambah data. Lalu kita coba edit. Misalkan kita pilih jenis kegiatan C dan pilih file yang lain. Lalu kita tambahkan Rahmat Ananda. Kita submit. Nah, data berhasil diedit dan menampilkan hasil yang sama seperti yang telah kita edit barusan. Lalu untuk delete, di sini kita akan coba delete dan data yang telah kita tambahkan tadi telah terhapus dari eh, aplikasi yang telah kami buat. Lalu lanjut untuk poin atau kriteria yang ke-11 yaitu mampu menjelaskan dengan lancar latar belakang masalah, menyampaikan analisis penyelesaian, membuat rancangan, mengimplementasikan dan mempresentasikan hasil proyek yang dibangun. Untuk latar belakang masalah, di sini eh, kami menganalisis bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan administrasi kinerja pegawai, di mana masih dilakukan dalam proses manual yang kerap kali menghadapi berbagai tantangan seperti potensi kesalahan perhitungan, keterlambatan dalam pengelolaan data, hingga sulitnya memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan aplikasi kami ini mudah-mudahan dapat mendukung dan membantu efisiensi dan akurasi pengelolaan administrasi dalam kebutuhan yang mendesak. Lalu untuk analisis yang kami lakukan, yang pertama itu studi literatur, di mana kami mengumpulkan informasi melalui berbagai referensi seperti webinar, artikel yang membahas tentang angka kredit atau AK dan sasaran kinerja pegawai. Dan juga referensi utama yang mencakup panduan resmi dari pemerintah mengenai perhitungan angka kredit dan tata cara pengelolaan SKP. Yang kedua, kami melakukan diskusi atau wawancara dengan pihak terkait seperti pegawai yang terlibat dalam pengelolaan SKP dan juga evaluator, yang mana ini akan membantu untuk mendapatkan gambaran kebutuhan spesifikasi penggunaan aplikasi. Lalu kami rancang desain aplikasi kami menggunakan Figma. Selanjutnya untuk implementasi dan presentasi hasil proyek yang dibangun. Di sini ada halaman login dari aplikasi yang telah kami bangun. Di sini ada untuk masukkan email dan juga password jika sudah punya akun. Dan jika belum ada akun, di sini bisa lakukan registrasi atau sign up. Di sini karena saya sudah punya akun, saya langsung saja login. Masukkan user, masukkan password. Di sini ada data pegawai yang telah ditambahkan. Kita bisa lakukan tambah data. Contohnya misalnya di penilaiannya di kegiatannya C, LSKP, submit. Di sini akan menambahkan data baru yang telah kita tambahkan, yang mana berisi nama pegawai, nama penilai, jenis kegiatannya, terus tanggal submit dan juga waktunya, file yang telah diupload dan status, serta catatan yang masih diproses dan tidak ada. Di sini juga bisa melakukan aksi, edit dan juga delete. Untuk edit bisa mengubah nama, misalnya nama Budi. Jenis kegiatannya misalnya diganti jadi kegiatan A, ini ya diganti ke A.
maka data yang telah diedit akan berubah di sini. Kita juga bisa menghapus data yang telah kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita lanjut ke halaman dashboard admin. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin, di mana ini ada data pegawai yang telah mengajukan data SKP. Di sini admin bisa melakukan koreksi dan juga verifikasi yang akan menuju ke super admin. Di sini kita akan coba untuk koreksi. Di koreksi ini admin bisa mengubah status. Jika dikoreksi maka bisa ubah status koreksi, dan jika ada catatan yang harus diubah, di sini bisa dimasukkan. Simpan. Maka di sini akan muncul koreksi berhasil disimpan. Jika misalnya tidak ada koreksi lagi, admin bisa lakukan verifikasi di sini. Yang akan muncul pop-up verifikasi berhasil, data telah dikirim untuk dinilai oleh super admin. Sekarang kita masuk ke super admin. Nah, di sini halaman super admin berisi data pegawai yang telah diverifikasi oleh admin. Admin juga bisa melakukan edit profile. Di sini ada dua aksi yang bisa dilakukan oleh super admin, terima dan juga koreksi. Misalkan kita coba untuk terima. Kita kembali ke admin. Admin verifikasi. Lalu kita ke super admin. Admin melakukan terima. Nah, maka data pegawai yang telah diterima akan hilang dari dashboard super admin. Lalu lanjut ke kriteria yang ke-12, yaitu mampu menjelaskan dengan lancar struktur database dan flow aplikasi dari proyek yang dibangun, serta mampu menunjukkan program secara komprehensif. Ini adalah database yang kami gunakan, yaitu namanya adalah konversi SKP, di mana di dalamnya ada akun dengan atribut yaitu ID, NIDN sebagai primary key, nama, jabatan, foto, create add, update add. Terus ada change, atribut key sebagai primary key, value, dan expiration. Lalu ada change block, ada atribut key sebagai primary key, owner, dan juga ada expiration. Lalu ada valid jobs dengan atribut ID sebagai primary key, UUID, lalu connection, queue, payload, exception, dan juga ada valid add. Lalu ada jobs. Jobs ini atributnya itu ada ID sebagai primary key, ada queue, ada payload, ada attempts, ada receive add, available add, created add. Lalu ada job batch dengan atribut yaitu ID sebagai primary key, ada nama, total job, pending job, valid job IDs, option, cancel add, create add, finish add. Lalu ada migration
dengan struktur nama, dengan struktur ID sebagai primary key, migration, dan juga batch. Migration ini akan membuat tabel-tabel seperti user, change, jobs, pegawai, akun, periode, dan lain-lain. Lalu ada password reset token. Ini ada atribut email sebagai primary key, ada token, dan juga ada create add. Lalu pegawai, ada pegawai dengan atribut user ID sebagai primary key, pegawai, penilai, file, create add, update add, jenis kegiatan, catatan koreksi, status, dan juga catatan. Lalu ada session atau aksi dengan atribut user ID, IP address, user again, payload, dan juga last activity. Lalu terakhir ada users. Di sini atributnya ID, nama, email, user type, email verified, password, remember token, create add, dan juga update. Lalu untuk flow aplikasi dari proyek yang dibangun, sini pertama saya akan menjelaskan flowchartnya, dimulai dari start, masuk ke halaman login, apakah sudah punya akun, akan menampilkan halaman seksi sign up, untuk memasukkan input data akun, apakah valid, jika tidak valid akan kembali ke halaman sign up, jika valid akan menampilkan halaman sign in, lalu inputkan data yang telah dilakukan sign up, apakah data valid, jika data valid maka akan menampilkan halaman beranda, jika tidak akan kembali ke halaman sign in. Lalu di halaman beranda bisa lakukan input data SKP. Data SKP nanti akan dikirimkan ke admin. Admin akan menilai data SKP. Jika input sesuai dengan kriteria, maka SKP akan ternilai. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman beranda. Jika SKP sudah ternilai atau diverifikasi, maka SKP akan dikirimkan ke superadmin. Superadmin akan melakukan validasi SKP. Apakah data valid? Jika data valid SKP akan tervalidasi dan dikirimkan ke admin. Jika tidak, akan kembali ke halaman dashboard admin. Jika sudah tervalidasi, maka sistem akan menampilkan hasil SKP yang sudah tervalidasi dan selesai. Lalu ada konteks diagram. Di sini user bisa lakukan sign in dan sistem akan mengirimkan pesan sign in. User bisa melakukan kelola laporan SKP, lalu sistem akan umpan balik yaitu konfirmasi pembaruan. User bisa melakukan logout, sistem juga akan menampilkan hasil logout. Lalu ada admin. Admin bisa melakukan sign in atau sign up. Sistem akan menampilkan pesan sign in atau sign up. Lalu admin bisa melakukan kelola kriteria poin SKP. Bisa juga melakukan evaluasi SKP yang diajukan. Sistem akan konfirmasi perubahan. Lalu admin bisa melakukan pengajuan SKP terkonversi. Sistem akan menerima hasil validasi ke admin. Lalu admin bisa melakukan hasil evaluasi SKP tervalidasi. Admin juga bisa melakukan logout dan sistem akan kembali menampilkan hasil logout. Lalu yang terakhir ada superadmin. Superadmin bisa melakukan sign in dan sistem akan menghasilkan umpan balik pesan sign in. Lalu superadmin bisa melakukan sistem bisa melakukan ajuan SKP yang sudah tervalidasi oleh admin. Lalu superadmin bisa melakukan validasi terhadap SKP yang telah diajukan. Lalu superadmin bisa melakukan logout dan sistem akan menampilkan halaman logout. Selanjutnya ada DFD.
Di sini user bisa melakukan sign in atau sign up. User bisa melakukan kelola laporan SKP. Sorry, user bisa melakukan sign in atau sign up melalui data user, di mana sign in atau sign up akan diambil dari database akun. Lalu eh, sistem akan konfirmasi login. Lalu user bisa melakukan kelola laporan SKP melalui data laporan SKP. Lalu user bisa melihat atau mencetak SKP. Terakhir, user bisa melakukan konfirmasi logout, dan sistem akan mengirimkan kembali logout dari sistem. Lalu admin. Admin bisa melakukan login dan juga sign in atau juga sign up, yang mana datanya sama akan diambil dari database akun. Lalu sistem akan konfirmasi login. Lalu admin bisa melakukan penilaian SKP, yaitu kriteria penilaian, di mana penilaian SKP ini diambil dari database SKP. Untuk kelola laporan juga akan diambil dari database SKP. Lalu admin bisa mengakses atau memvalidasi data ke database SKP. Admin juga bisa melakukan logout, dan sistem akan menampilkan hasil logout. Lalu yang terakhir adalah super admin. Super admin bisa melakukan sign in dan juga sign up yang diambil dari database akun. Lalu super admin bisa melakukan validasi SKP, dan sistem dari validasi SKP ini bisa mengajukan ajuan SKP ternilai kepada super admin. Lalu super admin akan melakukan validasi jika telah sesuai. Dan super admin bisa melakukan logout, sistem juga akan mengkonfirmasi logout. Lalu ada IRD. Di sini admin dengan atributnya admin ID sebagai primary key, ada email, nama staff, dan juga password. Di mana admin ini satu admin bisa mengevaluasi banyak SKP. Lalu ada user. User ini terdiri dari atributnya user ID sebagai primary key, nama pegawai, email, dan juga password. Satu user atau satu pegawai bisa mengajukan banyak SKP. Lalu super admin dengan atribut super admin ID sebagai primary key, nama pemimpin, email, dan juga password, bisa satu super admin bisa memvalidasi banyak SKP. Lalu untuk database SKP ini terdiri dari ID SKP untuk sebagai primary key, nama pegawai, nama pemimpin, status SKP, dan juga jadwal pengajuan. Lalu ini adalah program atau codingan dari website yang telah kami buat. Di sini mulai dari app, itu ada controller, ada admin controller, controller, terus ada data diri, pegawai, profile, dan juga super admin. Di sini juga ada auto verifikasi untuk konfirmasi verifikasi session controller, terus ada password verifikasi, email verifikasi controller untuk ini email verifikasi from controller, passwordnya, dan registrasi serta verifikasi email dari yang akan diinputkan oleh user. Lalu ada middleware. Di sini ada admin.php dan juga super admin. Di request ini bisa ada login request yang nantinya yang akan dilakukan oleh setiap
pegawai sebelum masuk ke halaman beranda. Ini untuk profil update. Lalu ada models, di sini ada akun PHP untuk mengubah data profil. Di sini ada pegawai dan juga user. Lalu ada providers, ada view untuk layout dan juga guys layoutnya. Lalu ada config, ada database, ada user factor, ini dari bawaan itunya. Di sini kita tambahkan nama, email verified, pasport, dan juga token. Terus ada migration, ini untuk membuat table yang telah saya sebutkan tadi pada database. Lalu ada shaders, lalu ada public, di sini ada index.php, ada resource seperti CSS, JavaScript, juga views. Sini seperti mengubah untuk CSS dan juga JavaScript, dan juga table-table daripada yang ada pada dashboard. Jadi data, tambah data, dan juga halaman welcome atau halaman login. Lalu ada routers, ini untuk alur atau jalur daripada verifikasi. Di sini ada untuk menjalankan fungsi CRUD. Lalu lanjut instruksi yang ketiga, yaitu buatlah penjelasan dan demo berkenaan dengan pemahaman Anda untuk memenuhi kriteria 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 10. Kriteria yang kedua yaitu mampu menjelaskan dengan lancar sintak dasar bahasa PHP serta dapat memberikan contoh penggunaan percabangan, perulangan, array, fungsi, dan mekanisme request. Sini kita masuk ke Visual Studio Code, lalu kita buat file baru dengan nama percabangan .php. Mari kita buat dulu gerbang awal dan gerbang penutup. Lalu kita masukkan dolar nilai 75. Lalu kita buatkan percabangan dolar nilai ini dari sama dengan 80. Kurung awal kita itu nilai Anda A. Lalu kita buat else if kurung dolar nilai lebih besar sama dengan 70 kurung awal, enter lagi,
echo nilai Anda B. Kita L1 lagi. Awal echo nilai Anda C. Lalu kita jalankan. Karena di sini nilai kita adalah 75 yang kita masukkan, maka akan muncul nilai Anda adalah B. Kita telah berhasil melakukan percabangan, fungsi percabangan menggunakan if, else if, dan juga else untuk mengambil keputusan. Lalu kita buat file baru untuk perulangan. Kita buat dulu gerbang utamanya, gerbang penutup. Perulangan itu kita menggunakan for dollar i dengan 1 titik koma dollar i misalnya kurang dari sama dengan 5 titik koma dollar i plus kurung kita tuliskan echo misalnya nomor, terus kita masukkan nilainya i, lalu kita koma, terus kita jalankan. Oh, salah ketik, sorry. Nah, baru kita jalankan. Hasilnya akan muncul seperti ini, nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Karena kita melakukan perulangan, maka sistem akan melakukan looping atau perulangan hingga menghasilkan angka terakhir atau angka yang paling besar. Lalu kita lanjut untuk array. Kita buat file baru lagi. .php. Kita masukkan kembali untuk gerbang awal dan gerbang penutup. Kita misalkan buat dollar buah, terus kurung siku, masukkan apel, jeruk, dan durian. Titik koma. Lalu kita menggunakan fungsi for each untuk iterasi array. Kita panggil variabelnya buah, lalu as item, kita kurung kurawal, kita ketikkan echo buah, lalu item titik koma, kita run, maka hasilnya akan menampilkan buah apel, buah jeruk, dan juga buah durian. Itu untuk array. Lalu fungsi, kita buat file baru dengan fungsi .php. Fungsi ini untuk menyederhanakan pengulangan kode dengan sebuah parameter. Biasa kita buat dulu untuk gerbang awalnya
dan kalimat penutupnya jangan lupa tuliskan function tambah kurung $A, $B, kurung kurawal kita tulis return $A tambah $B sama dengan titik koma. Tidak perlu sama dengan. Lalu kita sini tulis itu hasil penjumlahan titik tambah. Kita buat di sini misalnya 5, nilainya 5 dan 10. Menjual titik koma. Nah, maka akan menampilkan ECO yaitu hasil penjumlahan adalah 15 karena 5 ditambah 10 adalah hasil 15. Lalu selanjutnya kita buat mekanisme request. Kita buat file baru lagi. Mekanisme request.php. Buat dulu gerbang utama, gerbang penutup. Lalu kita buat if set server request method or server request method. Lalu kita buat if method tampilkan sama dengan post echo, sorry maksud saya name post name tidak ada nama. Lalu kita echo masukkan nama Anda. Kita buat HTML special charge terus ini div. Lalu kita buat else echo silahkan kirim data Anda. Lalu kita else lagi echo. Jika gagal maka akan menampilkan
request method tidak terdefinisi. Lalu sini kita buat from untuk mengisi namanya nanti from method sama dengan post. Lalu kita buat input type text name folder, masukkan nama. Lalu kita buat button type tipenya submit. Nah, kalau sama dengan kirim. Lalu kita jalankan melalui browser, yaitu kita buka localhost pemrograman web sesuai dengan folder yang telah kita buat. Terus nama filenya mekanisme track.php. Maka akan dapat sorry, ini ada sedikit kesalahan. Nah, sudah. Kita coba masukkan nama saya Pak Isa Arfi. Lalu kita kirim. Maka akan muncul sini. Coba nama Anda. Nah, sini sudah berubah. Selanjutnya itu kriteria yang ketiga, yaitu mampu memanfaatkan percabangan, perulangan, array, dan fungsi dalam mengendalikan alur program dalam mengolah data, serta dapat melakukan proses upload dan download. Pertama kita akan buat folder untuk upload. Lalu kita buat file upload.php. Kita buat dulu gerbangnya php. Lalu kita buat if server request method post target dir tulis untuk upload filesnya nanti. Oke.
Kita buat uh, file name with name files file name. Jadi kita buat target file target here the file name. Dan kita buat if lagi untuk mengecek apakah folder upload ada. Dia target dir juga dir target dir 057 Oke, kita buat lagi if untuk pindah file, move upload file, terus files file cmp name terus target file. Kita buat itu file berhasil diunggah. Kita buat file name, buat lagi echo l kita ref sama dengan download dari HP file. Kemudian lagi url encode file name download l is file name buat dapat lagi else echo gagal L. Kita buat untuk buttonnya atau placeholdernya
Terus ini slide-nya. Oke. Ini part data. File. Kasih button. Upload. Lalu setelah buat upload PHP, kita akan buat file baru yaitu download.php. Kita buat if juga, set get file name, disk name, get file, lalu file path, dir uploads dot file name. Oke. Lalu buat if lagi, if file access file path contain this file transfer. Lagi content type application step dream there content disposition attachment file name node file name lalu enter lagi content name
file size private enter nah, itu kita buat read file ref exit terus buat else echo tidak yes echo jika sudah kita buka kembali ke browser kita buat localhost upload.php. Nah ini muncul untuk pilih file, dari sini pilih file, misalkan saya pilih ini open, lalu ke upload. Nah akan muncul file berhasil diunggah dan kita bisa download. Downloadnya tinggal tekan yang biru ini, maka file akan otomatis ke download dan masuk ke folder download. Kita bisa buka. Selanjutnya itu ada kriteria yang keempat, yaitu mampu menjelaskan dan memberikan contoh kode program PHP yang menerapkan OOP serta membuktikan hasil program yang sesuai. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita tambahkan file baru yaitu buat oop.php. Kita buat lagi gerbang awal, PHP dan gerbang penutup. Lalu kita buat sebuah kelas dengan nama kalkulator misalnya. Lalu kita buat public function tambah dengan nilai A dan B. Kita buat return A ditambah B di koma. Lalu kita buat kalkulator sama dengan new kalkulator. Lalu kita buat echo hasil penjumlahan titik dolar kalkulator tambah misalnya 10 20. Lalu kita jalankan, maka akan tampil hasil penjumlahannya yaitu 30 dan fungsi OOP berhasil dijalankan. Lalu selanjutnya itu ada kriteria yang kelima, yaitu mampu menjelaskan dengan lancar konsep koneksi database pada pemrograman web dan dapat memberikan contoh kode yang berhasil berkomunikasi dengan database. Kita buat dulu untuk file database.php. Kita buat dulu gerbangnya. Lalu kita buat host. Kita menggunakan localhost artinya. Lalu kita buat user
Kita isi dengan root, lalu password kita tidak perlu isi karena kita menggunakan lokal. Lalu ada database name, nantinya akan kita isi dengan database yang akan kita buat. Kita buat di sini con new MySQLi, panggil ininya variabelnya host, user, password, dan juga db name. Kita buat lagi if on connect error die jika gagal, koneksi gagal. On connect error. Kalau berhasil tekan buat ke koneksi berhasil. Lalu kita akan buat database baru. Kita akan buat database baru, misalnya my database. Oke, sini udah. Terus kita ubah di sini jadi my database. Oke, lalu kita jalankan. Nah, jika muncul koneksi berhasil, maka database telah berhasil dikoneksikan ke PHP admin atau localhost. Baik, selanjutnya kriteria yang ketujuh yaitu mampu menjelaskan dengan lancar konsep pengiriman data dengan JSON dan dapat memberikan contoh dengan kode program yang berhasil dijalankan. Pertama kita buka dulu untuk Visual Studio Code-nya, kita buatkan file baru yaitu JSON.py, mana JSON ini adalah digunakan untuk mengubah array PHP menjadi JSON dengan sintaks JSON encode. Kita buat dulu gerbang awalnya, lalu kita tutup dengan seperti biasa, lalu kita buat dollar data prosesku, kita buat nama lalu kita buat echo JSON encode data, jalankan, maka akan menghasilkan seperti ini. Nama ketik kedua PS Arafi umur 20 tahun. Lalu selanjutnya yang kriteria ke-8 yaitu mampu menjelaskan dengan lancar konsep web service serta membangun purwarupa program backend yang dapat menyediakan data dengan konsep web service. Kita ke Visual Studio Code lagi, kita buat file baru, kita kasih nama web service. Jadi di sini kita akan menggunakan echo
JSON encode lagi, di mana data JSON ini disediakan sebagai respon untuk konsumen klien. Kita buat dulu gerbang pembukanya dan penutup PHP, PHP penutup. Lalu kita buat di header, content, type, header, application, JSON. Kita buat lagi seperti tadi bersama, dan kita ubah menjadi status. Kita buat sukses, lalu kita buat pesan. Kita buat ini adalah data dari web service. Kita buat hijau ke data. Kita coba cari. Maka akan muncul untuk data JSON-nya, yaitu status sukses dengan pesan ini adalah data dari web service. Selanjutnya yang terakhir itu untuk kriteria yang ke-10, yaitu mampu menjelaskan dengan lancar konsep token dan dapat mengimplementasikan ke dalam bentuk kode program dan berhasil melalui web tidak. Kita buat lagi file baru token.php. Di mana token PHP ini dibuat untuk menggunakan fungsi random byte, di mana waktu kedaluarsa konten akan divalidasi dengan membandingkan waktu sekarang. Kita akan buat sintaksnya. Kita buat dulu pembukanya, gerbang pembuka PHP dan tutup. Lalu kita buat function enumerate token. Oke, mulai sama dengan 32 akan berawal. Lalu kita buat return bin to hex random bytes length 2 atau 2. Lalu kita buat lagi token generate. Oke. Kita buat lagi echo token kita akan buat simulasi validasi waktunya dengan menggunakan expire time dengan time, lalu ditambah 3600
untuk 1 jam ke depan. Terus kita buat if time kurang dari expired time, echo token masih valid. Kita buat else echo token ada luar sana. Oke, lalu kita akan jalankan. Nah, ini akan muncul token yang telah kita generate, dan di sini karena expired time-nya masih 1 jam ke depan, maka token masih valid. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.